apa kabar? Semoga semuanya pada sehat selalu ya. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan lewat buku Renungan Harian Anak Kidi. Ya. Judulnya Siapapun Bisa Menjadi Pemimpin. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Berkatilah, amin. Bisa mau bacakan? Iya. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Pada saat pemilihan ketua kelas, Kiki terpilih menjadi calon ketua kelas. Kiki sempat ragu dan berkata kepada ibu guru supaya laki-laki yang menjadi ketua kelas. Ibu guru kemudian menjelaskan kepada Kiki, siapapun bisa menjadi pemimpin. Laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki kemampuan untuk memimpin dan dapat dipilih menjadi pemimpin. Teman-teman, ayo membaca Hakim-Hakim 4 ayat 1-10. Mama yang baca ya. Ya. Hakim-Hakim 4 ayat 1-10. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim dengannya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ya, bisa lanjutin baca. Ya. Saat itu, hakim adalah seorang pemimpin sekaligus menangani berbagai perkara yang terjadi di tengah masyarakat. Sebenarnya di dalam masyarakat Yahudi umumnya laki-laki yang menjadi pemimpin. Namun Tuhan memilih Deborah untuk memimpin orang Israel. Tuhan mau menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pemimpin. Teman-teman, setiap orang bisa menjadi pemimpin. Seorang pemimpin bukan ditentukan dari jenis kelaminnya, melainkan dari karakter, komitmen dan kemampuan yang dimilikinya. Ayo belajar menjadi pemimpin dengan pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih Michelle. Nah, Michelle dan adik-adik di rumah,
Jadi yang bisa menjadi pemimpin itu tidak hanya laki-laki, tapi juga Perempuan. Yang penting dia mempunyai kemampuan untuk memimpin, punya kualitas, punya keterampilan untuk memimpin. Jadi kalau adik-adik yang perempuan dipilih untuk misalnya menjadi ketua kelas atau dipimpin untuk berdoa atau dipilih untuk memimpin kelompok belajar dan lain-lain, teman-teman harus mau ya, karena setiap orang bisa menjadi pemimpin. Nah, untuk kita semua, kita juga harus selalu belajar, harus selalu melatih kemampuan sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang baik. Apabila kita suatu ketika dipilih untuk menjadi pemimpin, maka kita bisa melakukan tanggung jawab dan pekerjaan kita dengan baik. Ya. Nah, kita kalau dipilih menjadi pemimpin, laki-laki atau perempuan, kita minta pertolongan kepada siapa supaya bisa memimpin? Ya, supaya kita bisa memimpin dengan baik dimanapun, kita perlu meminta pertolongan Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa memampukan kita, membimbing kita untuk bisa melakukan tugas sebagai pemimpin. Oke adik-adik, demikian renungan kita untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di renungan harian Kidi selanjutnya. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Mama yang berdoa. Ya, oke. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi pemimpin. Dan yang terpenting adalah kemampuan dan tanggung jawab yang dimilikinya. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi pemimpin yang baik. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memampukan dan menuntun kami sehingga kami bisa menjalankan tanggung jawab kami sebagai pemimpin dimanapun kami dipilih. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.